bakal bahas buku yang lagi rame banget nih dibicarain di kampus. Apa tuh? Yaitu Pemimpin Era Globalisasi ala Gen Z, karya Hamidah Wahyuni Ada. Pas pertama kali baca buku ini, aku tuh ngerasa kayak diajak mikir ulang soal jadi pemimpin di zaman sekarang itu kayak gimana. Kepemimpinan itu masih relevan gak sih di dunia yang terus berubah? Iya benar, apalagi Hamidah tuh nulis di awal, dunia sedang berubah dengan cepat. Tapi apakah kepemimpinan kita ikut berubah? Kalimat pembuka aja udah bikin kita refleksi dalam banget kan? Nah, di situ dia mulai ngajak kita mikir bahwa kepemimpinan itu bukan soal kekuasaan atau jabatan, tapi soal arah makna dan keberanian buat beradaptasi. Terus di bab 2 dia bahas tentang karakter Gen Z. Katanya kita ini adaptif, multitasking, kritis, tapi juga gampang overthinking. Relate banget ya. Banget deh pokoknya. Dan dia sempat ngelakuin survei kecil juga. Dari situ ada 4 karakter pemimpin ideal versi Gen Z, yaitu visioner, empatik, kritis, disiplin. Jadi kita tuh lebih nyari keaslian dan empati, bukan simbol kekuasaan. Betul banget. Hamidah bahkan bilang Gen Z gak butuh bos, mereka butuh pemimpin. Dan itu tuh ngegambarin banget cara kita melihat leadership hari ini. Nah, setuju banget. Di bab 4 dia mengenalin ada 3 gaya kepemimpinan yang cocok buat Gen Z: transformation leadership, servant leadership, dan authentic leadership. Tapi dia nggak cuma ngutip teori, dia ngaitin juga sama konteks kita dari ruang kelas sampai dunia kerja digital. Aku paling suka pas dia bahas servant leadership. Katanya pemimpin yang baik itu bukan yang nyuruh-nyuruh, tapi yang mendengarkan, memberdayakan. Betul banget tuh. Dan di bagian authentic leadership dia nulis, pemimpin autentik bukan yang sempurna tapi yang berani mengakui ketidaksempurnaannya. Menurut aku itu dalam banget, kayak reminder kalau jadi pemimpin gak harus kelihatan hebat tapi harus kelihatan jujur dan sama diri sendiri. Masuk ke bab 5, dia bahas 4 pilar penting buat kepemimpinan masa depan: empati, komunikasi, lintas generasi, etika spiritual, dan ketahanan mental. Empati tuh penting banget sih. Dunia sekarang gak kekurangan orang pintar, tapi kurangnya orang yang punya empati dan integritas. Setuju, dan dia juga nyentil fenomena influencer leadership. Katanya pengaruh sejati bukan diukur dari berapa banyak orang yang melihatmu, tapi berapa banyak yang kamu ubah. Keren banget kan? Banget sih. Terus di bab 6 dia ngajak kita mulai dari hal-hal kecil. Katanya menjadi pemimpin gak harus nunggu jabatan, siapapun bisa memulai dari dirinya sendiri. Itu tuh nancep banget di aku, karena sering banget kan kita nunggu kesempatan dulu baru mau mulai bergerak. Padahal katanya dunia tuh gak kekurangan pemimpin yang pintar, tapi kekurangan yang berani bergerak dari dirinya sendiri. Dan di akhir buku dia nutup dengan kalimat yang simple tapi dalam: pemimpin itu kamu. Itu tuh kayak punchline ya. Semua teori dan refleksi balik lagi ke diri kita, bahwa jadi pemimpin itu bukan soal siapa di atas siapa, tapi gimana kita tumbuh bareng dan ngasih dampak positif. Gimana aku gak suka, Hamidah tuh nulisnya gak menggurui, dia kayak ngajak ngobrol aja, tapi tetap kena di hati. Bener banget tuh. Jadi menurut aku buku ini tuh bukan cuma penting buat mahasiswa, tapi juga buat dosen, pejabat, bahkan siapa saja yang mengerti cara berpikir generasi kita. Jadi kalau disimpulkan, pesan paling kuat dari buku ini adalah dunia gak kekurangan orang pintar, tapi butuh lebih banyak orang yang mau berubah dan berani memimpin dirinya sendiri. Setuju banget. Dan mungkin pertanyaan terakhir yang bisa kita bawa pulang dari buku ini adalah, sudahkah kita memimpin diri kita sendiri hari ini? Wah, dalam banget tuh, Bil. Oke deh, segitu dulu ya obrolan kali ini. Buat kalian yang penasaran, langsung aja baca bukunya, Pemimpin Era Globalisasi ala Gen Z. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, pemimpin itu kamu. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the